Oke. Daisy. Ya, maaf ini terlewat 5 menit tadi saya baru ada urusan baru selesai. Ya. Sudah kita mulai dulu aja ya. Mm-mm. Ya, selamat sore, good evening. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu ya. Doa dipersilakan. Ya, berdoa selesai. Caranya saya share screen dulu ya. TV-nya matiin Ya. You know what to get? Do you need some water? Do you need some water? No, Huh? it's fine. You could get it. Ya. Hmm. Yang nomor 3 belum dicoba. Soalnya file pembahasannya waktu dikirim itu masih Yeah, I'm going. udah jam malam-malam, Kak. Jam 1 malam. Oh, enggak yang soal ini, yang soal nomor 3 kan soalnya udah dikirim kan kalau soal lebih. Heeh. Udah nggak apa-apa. Besok tesnya jam berapa besok? Jam jam 8-an. Jam 9 kurang nggak salah. Oh, jam 9. Yang soal yang terbaru sudah dikirim belum? Soal terbaru yang kemarin itu kan? Iya. Bukan yang 5. Yang 5 matematik 2013. 2013. 2013. Hmm. Yang terbaru, soal yang terbaru, Oh, soal ini matematika. baru baru dikirim. Ya. Hmm. Kayaknya ini lebih banyak yang lebih mudah ya atau ada yang sulit. Hmm. Yang nomor 3 kayaknya bisa semua lah ya. Tiga. Nomor Mana? 3. Bisa. Yang ini dulu ya. Kita coba yang
Ini ini kamu berarti libur ya? Tinggal berarti selain mempersiapkan ini ada les lain enggak les apa bahasa Jepang? Hari ini enggak ada. Oh enggak ada. Terus enggak ada. Oke. Nah, kita coba jawab yang nomor 2 ya. Graph A is moved symmetrically about the origin. Berarti yang grafik satu ini berarti grafik satu move symmetrically about the origin. Berarti ini the origin ini ya. Kalau min 1,-3 berarti. Ini yang ini saya agak bingung yang ini. Ya kita coba yang nomor 4 dulu. Yang grafik yang kedua. Coba. Nah, kalau yang ini move symmetrically ini shift by -1 on the x-axis. X-axis berarti digeser -1 satuan kan berarti Itu gimana maksudnya? berarti berarti geser ke kiri 1 satuan berarti yang ini jadi -2 -2
X-nya kan jadi min 2, O-nya jadi ini 0,1 ya. 0,1 berarti geser jadi min 1. Berarti min 1, nah coba kalau min 2 berarti 2, min 1. Ini kan cuma geser satu-satuan kan. Ini berarti jadinya titiknya berarti Y sama dengan sebelumnya setengah pangkat X. Nah, awalnya titiknya berarti berubah menjadi min 2,2 sama min 1,1. Berarti Y pangkat berapa ini? Min 2. X-nya berarti X-nya min 1 juga nggak ya? Plus 1 berarti. Nah, gini nggak? Kalau Y sama dengan X plus 1 sesuai nggak? Berarti Y sama dengan setengah pangkat min 2 plus 1 gini kan? Berarti setengah pangkat min 1. Berarti 2 pangkat min 1 pangkat min 1 berarti 2 kan? Benar. Terus kalau Y sama dengan setengah min 1 plus 1. Nah, benar kan min setengah, setengah pangkat 0, nah 1. Ya, benar. Nah, berarti jadi kurvanya jadinya ini. Nah, karena dia geser shifted shifted by -1 on x-axis. Jadi dia digeser min 1 satuan. Berarti min 1 kan dia geser ke kiri 1 satuan. Berarti kan min 1,2 dia geser 1 satuan pada sumbu X. Berarti kan dia pindah dari min 1,2 titiknya jadi kan min 2,2. Jadi titiknya di sini yang merah. Sama titiknya di sini. Berarti kurvanya nanti geser 1 satuan ke arah kiri. Jadi 1 satuan ke arah kiri sejajar dengan sumbu X. Nah, dari dua titik itu nanti kurva kan ditanya kurvanya nih. Tapi ada nggak? Oh, di situ anunya gimana? Proyektor. Bahasa Inggris. Kalau saya bahasa Arab enggak, bahasa Inggris, bahasa Inggris. Ya, proyektor. Wah, nggak ada kalau yang portable. Nah, kuncinya nggak di sini. Saya nggak bawa. Dari asrama nggak bawa. Itu kunci-kunci anu ruang ruang sini. Tapi nanti kembalikannya gimana? Sebentar ya. Sedang, oh ya, saya di sekolah ini soalnya ada yang anu tadi ngambil barang. Dah, yang ini berarti nah, yang ini berarti jadinya Y kan kurvanya Y sama dengan setengah pangkat X plus 1 kan. Berarti Y sama dengan 2 pangkat min 1 X plus 1.
Berarti Y sama dengan 2 pangkat min X min 1. Berarti yang keberapa nih? Yang ke-12. Berarti yang nomor ini jawabannya yang 12. Nah, kemudian yang kelima, the equation that represent a graph when graph B is moved symmetrically but a straight line Y equals to X is nomor 5. Nah, kita buat lagi. Nah, yang ini dia tadi terhadap sumbu simetri Y sama dengan X. Berarti garisnya tahu nggak, Jessica? Halo, Jessica. Oh, Garis Y maaf sama Kak, dengan tadi X. tadi di mute Kak. Gimana? Ya, tadi di mute udah. Yang Y garis Y sama dengan X, garisnya gimana? Ya Miring ke lurus. kanan atau miring ke kiri? Miring. Ke? Kok ke kiri? Tekan. Y sama dengan X gini kan? Heeh. Nah, Y sama dengan X. Nah, berarti gimana tuh? Tunggu, lihat soalnya lagi. Ya, ini. Dia move symmetrically. Maksudnya dia Ya, dicerminkan gitu setiap. dari oh dicerminkan dari garis Berarti, X-nya itu. berarti min 1,2 dia jadinya 1, min 2. Di sini 1, min 2. Berarti ya 1, min 2 terus 0,1 jadi 1,0. Min 1, 1, min 2. Enggak ada. Ya berarti enggak ada berarti. Oh, kelasmu aja yang anunya LCD-nya diambil. Kenapa nggak pindah ke anu aja? Sebentar ya, saya ngambil barang dulu. Ya,
Udah. Ya, kita lanjutkan ya. Ya, ini berarti 1,2 di sini. 1,-2. Kemudian 0,1. Oh ya, ditaruh situ. Ya. Nol koma satu, 1,0 ya. Terus -1,2 jadinya 1,-2. Berarti kalau -2 berarti jadinya berapa? 4 ya. -2 ininya 4. Berarti berarti 4, 0,1, 1,6. Tapi pada 1,-2 juga. Ini belum gambar nih. Ya, kita coba yang nomor 2 dulu ya. Yang nomor 2. Nah, ini yang lingkaran. Nah, sekarang sebelum saya lanjutkan materi lingkaran dulu ya. Lingkaran. Lingkaran tuh warnanya gini. X min A untuk umumnya nih. Y min B sama dengan R kuadrat. Nah, ini. Nah, kalau bentuknya seperti ini berarti A sama B-nya ini A, B itu titik pusat lingkaran. Titik pusat lingkaran. Nah, yang R itu jari-jari lingkaran. Nah, jari-jari lingkaran. Nah, contohnya misalkan nih ya, X min 2 kuadrat plus Y plus 3 kuadrat sama dengan misalkan 25. Nah, ini titik pusat sama jari-jarinya berapa? Nah, berarti diubah ke bentuk umumnya dulu. Jessica. X kuadrat plus Y dikurang min 3 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Nah, berarti yang angka setelah dikurangkan inilah titik pusatnya. Berarti absisnya atau X-nya 2, Y-nya min 3. Nah, ini titik pusatnya. Titik pusat. Nah, R-nya 5. Bentar. Terus laptop saya baterainya habis. Nah, ini kan. Nah, kalau ini dilanjutkan, X min 2 kan bisa dipanjangin. Ini bisa dijabarin. Plus Y plus 3 kuadrat sama dengan 25. Nah, ini kan bisa jadi X kuadrat min 4X plus 4 plus Y kuadrat plus 6Y plus 9 sama dengan 25. X kuadrat plus Y kuadrat min
4X plus 6Y plus 13 kurang 25. Nah, berarti bentuk persamaan lingkaran ini bisa diubah jadi Y kuadrat plus Y kuadrat min berapa ya? Min 12 sama dengan 0. Oke. Nah, ini Y kuadrat plus Y kuadrat min 4X plus 6Y kurang 12 sama dengan itu. Nah, sehingga ini yang dasar materi lingkarannya, Jessica. Kira-kira ada yang ditanyain nggak? Yang penting, yang paling penting itu kita tahu nyari titik pusat sama jari-jari dari lingkarannya kalau diketahui bentuk persamaannya. Nah, bentuk persamaan lingkaran ya seperti ini. Nah, sekarang kita coba lanjutin yang nomor 2. Yang nomor 2. Nah, dari persamaan lingkarannya itu nomor 1. Y kuadrat plus Y kuadrat. Nah, kita bentuk kalau kamu kan kamu aljabar sudah bisa lah. Nah, caranya berarti diubah jadi bentuk pemfaktoran dari bentuk kuadrat dulu. Y kuadrat min 4Y. Terus ini Y kuadrat plus 6Y plus 8. Nah, gini. Nah, terus biar jadi bentuk kuadrat, berarti kan Y kuadrat min 4X harus ditambahi bentuk plus 4. Nah, biar jadi 0 lagi kan dikurang 4 lagi. Y kuadrat plus 6Y plus 9. Gimana? Enggak ada. Nah, ini ya. Terus ini plus 8 sama dengan 0. Nah, ini berarti jadinya kan nanti X min 2 kuadrat min 4 plus Y plus 3 kuadrat min 9 plus 8 sama dengan 0. Berarti jadinya X min 2 kuadrat plus Y plus 3 kuadrat. Nah, sama dengan pindah ruas ke kanan semua. 4 plus 9 min 8. Berarti jadinya X min 2 kuadrat Y plus 3 kuadrat sama dengan 5. Nah, kalau di kuat. Berarti ini titik senternya berarti berapa? Titik senternya Jessica. 2 sama 3. Kok 2 sama min 3? Kan titik koordinat 2, min 3. Aduh, Nah, R-nya akar 5 ya. ya. R-nya akar 5, ininya 2, min 3. Nah, gitu. Jadi enggak, ini ya aljabar. Kalau kamu aljabarnya kan udah lancar, harusnya enggak sulit. Intinya diubah ke bentuk kuadrat dulu. Nah, nanti yang X min 2 kuadrat plus Y plus 3 sama dengan 5. Nah, bentuknya diubah ke bentuk kuadrat. Nah, nanti sebelum dikuadratin jadi radiusnya atau jarinya. Nah, ini ada yang lagi. The equation of tangan berarti garis singgung pada titik 3,5. Nah, ini. Titiknya 3,5 ya.
Caranya misalkan kalau titik singgung, kamu tahu nggak titik singgung itu, titik singgung lingkaran itu apa maksudnya? Titik yang ginggung Misalkan lingkarannya. apa? Misalnya nih, gini kan lingkaran. Terus Heeh. ya garis singgung, kan garis singgung lingkaran itu berarti garis yang apa? Yang Pengertiannya? ginggung lingkarannya bersentuhan. Ya iya, maksudnya maksudnya sifat garis singgung lingkaran itu apa? Oh, nggak tahu. Kenapa kok dia disebut bersinggungan di satu titik kan? Heeh. Nah, garis singgung lingkaran itu dia harus tegak lurus dengan jari-jari, ya Oh, nggak? Nah, itu titik singgung. Nah, ini namanya titik singgung. Titik singgung itu yang dia berpotongan tegak lurus. Nah, berarti kan kalau titik singgung itu titiknya melalui lingkaran sekaligus melalui garis singgungnya kan. Nah, berarti caranya gini, berarti ini diubah jadi bentuk gini. X kali X, Y kali Y, min 4 kali setengah. Yang tadi udah dikembalikan. Iya, nanti sekalian ya. Ya, yang satunya tapi langsung kembalikan ya. Jangan ditinggal nanti. Ya enggak. Iya, maksudnya setelah selesai langsung dikembalikan. Oh ya. 6 kali setengah Y plus Y sama dengan 0. Nah, saya ngubah jadi kayak gini, bingung nggak, Jessica? uh, Gimana? gue. Bingung. Kan X Enggak. kuadrat itu kan X kali X, bener kan? Y kali Ya, Y. saya. Terus 4X. Nah, X itu kan bisa diganti jadi setengah kali X plus X. X plus X kan 2X. 2X dibagi 2 kan X. Begitu juga yang Y. Y itu kan bisa diubah setengah Y plus Y. Saya. Ya, Oh, tunggu tunggu. ini gini. Heeh. Setengah Oke, Oh, oke iya. nggak? Ya, Nah, setelah itu disubstitusikan titik singgungnya. Titik singgungnya berapa tadi? tiga Titik koma singgungnya berapa tadi? lima tiga 3, koma min 5. Berarti 3, min 5. Nah, tapi yang disubstitusikan salah satu X aja kan dia memenuhi kan persamaan lingkaran ini kan melalui titik 3,5 karena kan dia titik singgung. Mm-mm. Sekaligus melalui persamaan garis singgungnya. Jadi kita substitusikan salah satu X-nya berarti 3 kali X plus min 5 kali Y. Jadi disubstitusikan salah satu. Kalau semuanya disubstitusikan nanti jadi angka semua. Kan kita butuh persamaan garis singgung. 4 Mm-mm. kali setengah kali X plus 3 plus 6 kali setengah kali Y plus min 5. Nah, ya udah ini garis singgungnya kalau udah disederhanakan berarti 3X min 5Y min 2X plus 3 plus 3 dikali Y min 5 plus 8 sama dengan 0. Berarti 3X min 5Y min 2X min 6 plus 3Y min 15 plus 8 sama dengan 0. Oke, berarti ya dikumpulkan kan 3X min 2X min 5Y plus 3Y min 6 min 15 plus 8 sama dengan 0. Berarti kan X min 2Y min 21 min Aja. 21 plus 8 berarti min 13. Nah, udah ini. Begitu. Jadi ingat, yang penting ingat sifat garis singgung. Garis apa? Sifat garis singgung itu dia tegak lurus dengan jari-jari. Berarti kan kalau tegak lurus kan bersinggungan di satu titik nih. Berarti titiknya melalui lingkaran sekaligus melalui persamaan garis singgung. Jadi dia caranya mudah, tinggal titik singgungnya ini, titik singgungnya disubstitusikan ke persamaan lingkaran. Karena kan titik singgung itu melalui lingkaran sekaligus melalui garis singgung. Heeh. Ya ada berarti X min 2Y min 13. Berarti X min 2Y min 13.
Tapi kenapa kok perlu diubah bentuknya itu tadi, Kak? Ya, ya itu ya biar kayak gitu tadi, biar kita bisa ngubah salah satu, maksudnya kita substitusikan ke salah satu x sama y-nya. Kalau disubstitusikan semua ya nggak jadi persamaan kan. Itu ya sebenarnya trik biar nggak nginget rumus sih. Sebenarnya kan kalau di buku kayak rumus-rumus gitu. Nah, sebenarnya biar patokannya tuh kita hanya menyesuaikan dengan mengubah bentuk persamaan. Kalau di buku kan kadang ya sebenarnya beda sedikit sih. Kalau di buku paling X1 X, Y1 Y, ya intinya sama. Cuma kalau saya ngubahnya dari bentuk persamaan. Jadi kayak biar nggak nginget rumus itu. Intinya ya kita ubah bentuknya tapi masih ngubah bentuk tapi kan bentuknya dari persamaan yang awal. Hmm, oke. Ya gitu. Itu yang kedua berarti ya. Hmm. Sekarang yang sub ketiga. Wah, ini apa nih? Peggy, oh tadi Peggy. Yang nomor tiga kita jawab ya. P tadi berapa tadi ya? 2,-3. Terus I 3,-5. Nah sekarang R. R-nya 1,-6. Nah skalar produk. Oh ini berarti pakai vektor vektor QP. Nah vektor QP gimana ini? Nah Aduh. vektor QP berarti kan vektor OP. O itu titik pusat. Maksudnya titik 0,0 ya. OP min OQ. OP itu berarti 2 kok 2 min 3 dikurang Q-nya 3 kurang 3 min 5. Berarti 2 dikurang 3 min 3 kurang min 5. Min 1,2 ya. Terus QR sekarang. QR itu berarti vektor posisi R dikurang. Kamu pernah belajar vektor nggak? Nah, Oh nggak pernah. Oh, vektor ya QR intinya pokoknya yang anu koordinat R vektor posisi yang titik R intinya tinggal dari titik koordinat buat vektor gitu aja. Vektor OR itu berarti 1-6 tinggal dibuat bentuk vektor aja 1,-6. Jadi mm-mm. 1-6. Terus R OQ-nya 3,-5. Berarti 1 kurang 3 min 6 kurang min 5. Berarti min 2, min 1. Oke. Nah, habis itu yang ditanyakan skalar produk QP dot GR. Nah, kalau dot produk, skalar produk itu dot produk berarti tinggal dikaliin masing-masing komponennya. Min 2, min 1. Nah, skalar produk itu tinggal dikali min 1 dikali min 2. Namanya skalar produk itu dot produk. Jadi perkalian titik. Min 2 kali min 2, min 1 kali min 2 ditambah 2 kali min 1. Berarti kan jadinya 2 tambah min 2 kan? 0. Oh, berarti kalau 0, berarti berapa ini? Berarti yang ditanya apa? PQR ya. Kalau kalau dia tuh sama dengan 0 berarti Q-nya itu 90 ini sini. Berarti dia gambar aja. Q-nya 90, R-nya di sini. PP-nya 2,-3, Q-nya 3,-5.
R-nya berapa tadi? 1 min 6. Nah, ini 90 tuh gini kan. Kemarin masih ingat ya Yang mana? yang ini Ki P kayaknya kamu oke. Yang ini. Loh, tapi kayaknya kemarin kamu besar vektor udah kayaknya oh kamu lihat di YouTube deh ya. Iya, belum belajar di sekolah gitu. Cos PQR. Nah, kalau ini nol, nah berarti kan KP GR ini nggak usah dihitung nggak apa-apa. Nice. Cos sudut PGR nol berarti sudut PGR itu sama dengan 90 derajat. Nah, sekarang pakai jarak antara dua titik. Nah, saya nggak jelasin lah ya. Kan udah pernah kemarin. Selisih X tambah selisih Y kuadrat. Berarti 2 kurang satu. Kalau nggak saya tuliskan gini lah. 2 kurang satu, 1 kuadrat. Tambah min 3 kurang min 6. Berarti min 3 plus 6, 3 ya. 3 kuadrat. Berarti akar 10. Yang ini 1 akar 1 kuadrat ditambah min 3 kurang 5, 2. 2 kuadrat. Berarti akar 5. Nah, yang ini 2, 1. Berarti akar 5. Akar 5 juga. Berarti akar 5, akar 5, akar 10. Oh, berarti yang ini kan sama kaki. Kalau sama kaki berarti ininya 45. Tuh buka itu dapatnya dari mana? Oh, dikurangin aja Ya nih. udah. Oh iya, dikurangin. Mana? Itu Kemarin udah kan? udah. Ya, dicari intinya kalau nyari jarak antara dua titik itu, Heeh. selisih. Kalau enggak saya cari salah satu ya. PQ, PQ itu berarti kan 2 dikurang min 3 ditambah min 3 kurang min 5. Min 3 plus 5 berarti min 2 kuadrat. Nah, berarti kan akar 5. Nah, gitu. Jadi di selisih X dikuadratin ditambah selisihnya dikuadratin itu nyari jarak antara dua. Tapi kalau yang Hmm. sama kaki tadi kan karena 90, kalau sama kaki berarti sudut sisanya kan sama tuh. Ya, empat puluh ya. lima dapatnya tahu, tapi kan Iya, ya. Ya udah berarti tangan 1. PRQ itu berarti satu. Tangan 45 kan? Hmm. Sudut PRQ kan 45 berarti tangan sudut PRQ sama dengan satu. Oke. Nah, mungkin ini ada yang ditanyain. Aduh, tunggu. Boleh lihat ke atas Kak catatannya. Yang ke atas. Oke. Hmm. Skalar produk tuh sebenarnya saya lebih enak dengan bahasa dot product. Nah, pakai skalar produk itu namanya dot product. Dot product itu perkalian titik. Jadi titik antar komponen vektor kan komponennya ada dua nih, komponen X sama Hmm. komponen Y. Jadi dia dot product itu perkalian titik. Jadi yang komponen X dengan X, yang komponen Y dengan Y. Jadi skalar produk, dot product istilah lainnya. Nah, mungkin saya harus ingat yang tadi. Yang tadi yang move symmetrically. Oh, maksudnya gimana? Move si symmetrical
Sudah ada yang ditanyakan? Nggak ada sudah. Nggak ada. Enggak ada. Sudah yang kurva tadi gimana? Yang anu tadi yang zero tadi, oh, yang nomor satu the origin ya. The origin, kalau the origin tuh dia kan ini yes mana ini tadi? Y sama dengan 2x kuadrat min 4x min 1 move symmetrically. Kalau saya lihat di anu Google ini tapi ya. Hmm? Symmetrically to the origin itu dia sama dengan equal rotate 180 derajat clockwise. Clockwise atau counterclockwise juga bisa. Sama aja soalnya kalau 180. Nah, jadi dia sama aja dengan dirotasikan 180 derajat clockwise. Nah, kalau dirotasikan 180 derajat clockwise itu gimana? Oh, perubahan titik koordinatnya jadinya gini. Kuadran. Ini kalau saya gini anaknya. Berarti 1 0 itu jadi berapa? 1 0 jadinya 0 1. Terus 0 1 jadinya min 1. Nah, gini. Jadinya kan jadinya min y ya. Nah, jadi ini kalau 90 derajat ini tapi ini kalau dirotasikan terhadap nah ini terhadap titik origin O itu origin maksudnya 0,0 sebesar 90. Jadi kalau 2 kali berarti contohnya nih misalkan saya titiknya di situ awalnya misalkan min 1,5 ya. Min 1,5. Oh dirotasikan 90 derajat terhadap titik origin. Nah, berarti saya ubah. Berarti Y-nya yang Y-nya ini kan Y-nya ini ya. Y-nya tuh jadi X tapi min 5 jadi berubah tanda. 5 jadi min 5, X-nya tetap. Nah, jadi yang Y-nya tuh berubah jadi X tapi berubah tanda negatif atau positifnya. Nah, yang X-nya Hmm. jadi Y. Bisa Nah, jadi. terus setelah itu diputar lagi kalau 180 kan berarti 2 kali kan. Nah, Heeh. 90 lagi. Tapi saya ngingetnya biasanya cuma 90 kan intinya kalau 180 itu berarti diputar 90 2 kali, kalau 270 3 kali, kalau 360 4 kali gitu. Berarti yang ini yang Y jadi 1, yang X min 5. Nah, berarti 1, min 5. Nah, gitu. Hmm. Oke. Atau kalau X, Y berarti jadinya kan berarti kalau XY pertama awalnya kan XY nih diputar 90. Berarti kan jadi min Y X. Berarti terus habis itu min Y X diputar kan 180 nih. Diputar lagi 90 berarti jadinya min X min Y. Nah gitu. Berarti nah ini berarti perputaran terakhir itu X aksen Y aksen. Perputaran ya X aksen Y aksen sama dengan itu X aksen Y aksen berarti kan X aksen sama dengan min X berarti Y aksen sama dengan min Y.
Berarti artinya X sama dengan min X aksen, terus Y sama dengan min Y aksen. Nah, terus karena kurva awalnya kan ini, Y sama dengan, nah habis itu disubstitusikan nih, Y sama dengan 2X kuadrat min 4X min 1. Nah, itu Y, kan X-nya awal sebelum dirotasikan. Nah, setelah dirotasikan, oh, Y itu sama dengan min Y aksen. X-nya diganti X aksen kuadrat min 4X aksen. Ya. Min X itu. Oh, berarti ini min Y aksen. Berarti min. Oh, Nah, ini kan karena setelah perubahan jadinya persamanya jadi 2X kuadrat min 4X min 1. Nah, kalau mau di berarti Y jadinya min 2X kuadrat plus 4X plus 1. Nah, jadinya ada nggak? Min 2X plus 1. Oh, berarti yang kelima. Nah, itu maksudnya the origin. Jadi, kalau move symmetrically about the origin itu berarti dia maksudnya dirotasikan 180 derajat. Yang penting yang diingat ini, yang diingat tuh rotasi setiap 90. Nah, ini. Intinya kalau dia dirotasikan 90 tuh dia X-nya jadi Y. Nah, yang Y jadi di X tapi berubah tanda. Nah, jadi Y jadi min Y, yang X-nya jadi Y tapi nggak berubah tanda. Ini yang kedua berarti ya. Satu, dua. Ini tadi tiga ya. Tiga apa empat ya? Empat kayaknya. Oh, ini empat ini. Yang tiga udah dibahas kemarin. Oh, yang tiga mana? Oh, yang tiga di sini, Mak. Nomor tiga. Nah, yang nomor lima ini Y sama dengan X ini maksudnya dia gimana maksudnya? Oh, kalau enggak gini aja lah. Kan itu min 1,2. Min 1,2. Kayaknya refleksi. Hitung aja misalnya pencerminan ya. Reflection. Reflex. Pencerminan itu terhadap sumbu Y sama dengan X ya. Itu berubah jadi, oh min 1,2 harusnya salah, pantas. Min 1,2 harusnya jadinya 2,1 ya. Oh ya salah, pantas kok agak aneh. Oh. Nggak, saya ambil lagi ya. Tapi bener nggak maksudnya ya? Kan simetrik berarti kan maksudnya pencerminan kan berarti maksudnya. iya, sama aja kayak tadi. Nah iya, tapi belum dapat. Ini dihapus saja. Nah ini kita gambar lagi aja. Yang ini kan Y sama dengan setengah pangkat X. Oh kenapa nggak diubah aja? Jadi nggak usah perlu titik-titiknya. Ini aja. Kan simetrik kan. Oh, kalau misalkan X, Y. Nah itu kalau reflection itu apa ya? Bahasa Inggris. Ya reflection. Iya, sama aja. Ya itu
terhadap sumbu, nice, terhadap sumbu Y sama dengan X. Nah, kalau kamu pengen tahu caranya saya biar nggak rumus itu gini. Jadi perubahannya ini setelah diubah posisinya tuh caranya. Saya dari titik standar kan titik standar itu 1,0 sama 0,1. Nah, itu saya cari titik simetrinya terhadap sumbu Y sama dengan X. Nah, kalau 1,0 kan simetrik dengan apa? 1,0 simetrik dengan 0,1 kan? Hmm. Ya enggak? Y terhadap Y sama dengan E kan 1,0 dia simetrik Oh, terhadap oh iya sumbu iya Y iya. Iya. sama dengan X 0,1. 0,1 simetrik dengan 1,0. Nah, matriknya nah itu kalau nggak mau ingat. Nah, itu berarti intinya kalau dia tuh disimetrikan atau dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan X itu dia cuma tukeran posisi X dengan Y. Nah, jadi kalau terhadap sumbu berarti misalkan nih 1,2 nih. Oh, dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan X, garis Y sama dengan X. Oh, berarti jadinya 2, minus 1. Nah, gitu. Jadi tukeran posisi X sama Y. Gitu. Nah, berarti kan jadinya dapatnya dari sini kan. X aksen sama dengan Y aksen sama dengan X kan. Nah, ya udah kita masukkan kurva yang awalnya. Kurva awalnya kan ini fungsi awalnya. Heeh. Ya kita ganti Y-nya sama dengan X aksen, X-nya sama dengan Y aksen. Nah, gitu. Berarti jadinya X sama dengan setengah Iya. pangkat Y. Nah, malah gini jadinya. Nah, berarti jadinya bisa ngubah nggak ini? Jadinya gimana? Jadi log ini. Jadi, oh iya. Jadinya logaritma gimana? Tunggu, tunggu, tunggu. Atau kalau nggak diubah ke bentuk pangkat dulu. 2 pangkat min Y ini ya. Hmm. Berarti jadinya 2 log min Y sama dengan X. Ya nggak? Tapi ada nggak? Kayaknya kok nggak ada ya. Oh, log Hmm. setengah aja. Nggak usah, berarti nggak usah diubah. Nggak perlu diubah ke setengah. Langsung aja diubah. Yang ini berarti setengah log X sama dengan Y. Nah, udah gini. Ya udah, benar berarti. Y sama dengan log setengah X. Nah, udah berarti jawabannya mana nih? Berarti 7 jawabannya. Y sama dengan log setengah X. Ya udah gini. Nah, akhirnya tadi saya salah. Oh, min 1,2 dicerminkan kok. Saya tadi 1,2 pantesan kok aneh. Harusnya dibalik 2,1. Ya udah mungkin gitu. Tunggu. Saya namakan filenya dulu ya. Tangkapnya masih agak susah. Oh, iya, ya. Bentar, bentar. Hmm. Ini 12 Juni ya. Apa mau contoh lagi ya? Ya kuncinya tapi sebenarnya cuma bentar saya tambahin. Saya tambahin misalkan ini ya. Di contoh kurvanya. Nah, misalkan ini ya.
Nah, saya jelasin rotasi sama apa tadi? Pencerminan. Mm-mm. Misalkan nih, rotasi. Saya tulis lagi. Rotasi itu perputaran. Nah, ini misalkan X sama Y. Nah, dia dirotasikan terhadap titik origin. Origin itu 0,0. Nah, ini 90 derajat. Nah, kalau pengen langsung, masnya nggak perlu ingat matriknya, langsung aja. Oh, kalau X sama Y itu, Y-nya itu berubah, X-nya itu tetap, tapi dia berubah jadi Y. Nah, yang Y-nya berubah jadi X, tapi dia berubah tanda. Nah, gini. Kalau mau langsung. Nah, Mm-mm. cuma kalau kalau mau nginget, kamu kayaknya nginget ini aja lebih mudah lah ya. Nggak usah pakai matriknya. Ya lebih enak sih. Langsung. Nah, ini tuh titik titik bayangannya pakai X-aksen itu. Nah, kalau Ah. rotasi sama pencerminan tadi ya. Coba saya contohkan pencerminan atau refleks. Pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan X. Nah, kalau Y sama dengan X, berarti X sama dengan Y. Kalau dicerminkan, jadinya ya tukeran X sama Y. Nah, gitu. Nah, berarti kalau yang ini, berarti X aksennya sama dengan Y min Y, terus X-nya sama dengan Y aksen. Berarti yang ini Y-nya sama dengan, kok gini? Hmm. Ini min Y sama dengan X aksen. Berarti Y-nya sama dengan min X aksen. Nah, gitu. Jadi kalau dia hasil pencerminan, misalkan saya pindah nih, biar nanti tahu perbedaannya. Nah, nah misalkan nih hasil rotasi nih, atau kalau 90 derajat, kalau 180 berarti dua kali ya. Nah, Ya. berarti ini tinggal disubstitusikan, substitusikan ke persamaannya. Persamaan awalnya apa? 2x kuadrat min 4x min 1. Oh, berarti y-nya diganti min x aksen. Nah, yang X diganti ya aksen. Hah? Nah ini mulai bingung. EXN. Ya enggak diganti kan ini kan kan setelah dirotasi kan dia sebenarnya titik-titiknya kan berpindah kan. Nah, jadi titik perpindahnya Oh. itu jadi X aksen ya aksen gitu. Nah, sedangkan kurva yang diketahui ini kan dia posisi X sama Y-nya kan belum berubah kan, masih kurva awal. Nah, kalau dia dirotasi 90 derajat terhadap titik origin atau 0,0, 90 derajat kan titiknya sebenarnya pindah semua kan. Nah, otomatis kurvanya kan berubah. Nah, kita suruh nyari kurva kurva setelah dipindah itu. Nah, cara ngerubahnya gimana ya? Kita harus apa? Kan awalnya kan X sama Y. Nah, kita ubah jadi dalam bentuk persamaan X aksen Y aksen. X aksen Y aksen kan titik perubahannya. Nah, makanya kita ubah jadi itu min X aksen. Nah, ini baru kurva perubahan nih. Kurva setelah rotasi atau perpindahan. Nah, ini baru diubah ke bentuk min X biasa nggak apa-apa. 2Y kuadrat min 4Y min 1. Atau kalau mau ditulis X sama dengan min 2Y kuadrat plus 4Y plus 1. Nah, gini. Jadi berubahnya kalau dirotasi, kalau ditanya fungsinya, ya ini. Gitu. Gimana, ada Tunggu. yang ditanya ini, Kak? Mesti nyatet. Mesti nyatet. Kalau kalau 180 gimana? Misalkan Di, diputar rotasinya 180, berarti jadinya gimana? di, itu hasilnya dirotasiin lagi. Ya, dirotasiin lagi ya. Berarti misalkan min Y, X. Nah, kalau dirotasi lagi jadinya gimana? Min X, koma min Y. Ya, benar.
Intinya yang X tuh tetap tapi pindah ke posisi Y, yang X pindah ke posisi yang Y pindah ke posisi X tapi jadi berubah tanda. Ya itu, diingat polanya itu. Jadi kalau yang diingat ya yang 90 aja kan, 90 kan kalau 180 kamu nggak usah ngapa, kalau di buku sih nginget semua, hafalin semua. Nah, tapi kalau saya simple yang diingat yang penting 90. Berarti kalau di rotasiin 180 berarti tinggal diulang 2 kali aja. Oh, rotasi 90, rotasi 90. Kalau 270 berarti 3 kali. Walaupun lebih panjang nggak apa-apa daripada ngingetnya banyak. Kalau di buku dia ingat satu-satu. Oh, kalau 90 polanya gimana? Kalau 180 polanya gimana? Kalau 270 gimana? Nah, itu malah lebih banyak yang diingat. Kalau ini kan ingat satu tapi bisa digunakan semua. Walaupun agak lebih panjang dikit, tapi kan yang penting kalau polanya bisa kan masalah. Nah, sekarang ini coba kurvanya berubah jadi gimana? Y sama dengan 2X. Kalau dia dicerminkan, gimana? Kan tunggu tunggu. Kan. Oh, berarti itu yang dibalik aja kan? Yang tadi. Ya iya, berarti berarti X-nya sama dengan Y aksen kan? Ah, Y-nya sama eh, dengan X aksen, X-nya sama dengan Y aksen. Nah, kita ubah dulu kan ini kurva awal nih. Kurva ya. awal sebelum belum pindah kurva awal. Nah, kita ubah ke aksen dulu. Y-nya sama dengan X aksen, Y-nya sama dengan Y aksen. Y aksen min 4 Y aksen min 1. Nah, karena ini kurva setelah perubahan, kurva setelah pencerminan, pencerminan lah. Nah, habis itu baru dikembalikan ke X, Y biasa. Nah, ya udah gini. Ya tinggal gitu. Jadi untuk mencari Oh, ah, kurva, fungsi kurvanya itu kita menggunakan ya itu tadi kan titik setelah perubahan ya pakai X aksen ya aksen. Nah, habis itu kita hubungin dengan titik awalnya X sama Y-nya. Nah, habis itu kita ubah dari fungsi kurva awal. Jadi kita nggak harus nyari titiknya satu-satu. Kalau nyari titik satu-satu lah lebih susah ya. mm-mm. Pertama kita harus mencari titiknya satu-satu. Nah, setelah ketemu titiknya malah kita nyari fungsinya kan malah lebih susah. Jadi langsung mengubah dari kurva awal aja, fungsi kurva yang udah diketahui. Karena kalau kita nyari titik-titiknya, nah misalkan nih, setelah pencerminan titiknya diketahui, 1,5 dicerminkan jadi apa, 1,3 dicerminkan jadi apa. Nah, habis itu hasil perubahannya kita suruh nyari apa bentuk fungsinya. Nah, kan malah nambah kerjaan lagi malah. Iya, Kalau iya. ini kan enggak, yang penting kita tahu hasil pencerminannya, X aksen Y aksennya hubungannya dengan X sama Y apa, tinggal kita substitusikan ke bentuk fungsi. Gimana? Ya baru apa ya? Ya bukan baru belajar sih, coba diingetin aja. Oh Aduh, iya. Ya emang, tapi yang ini kayaknya sebenarnya SMP dulu kalau kamu udah SMP pernah belum ini? sudah, sudah, tapi Iya. seingat materi ini aku nggak tuntas. Seingat saya. Oh iya. Ya tapi kalau di buku kebanyakan hafalan sih, jadi Apa? agak sulit. Mm-mm. Oke, Kalau oke ini sip. kan geometri nih. Kalau geometri saya cenderung tuh ya sebisa mungkin saya nggak menghafal. Kecuali emang itu rumusnya itu kalau nggak dihafal nggak bisa dicari ya. Misalkan contoh misalkan volume limas. Ya kalau Hmm. kita harus cari tahu, oh, ini rumus limas dari mana ya? Ya kelamaan. Maksudnya yang masih kita mungkin kita bisa tahu asalnya dari mana ya kita cari. Karena kalau semuanya misalkan nih, kalau yang rotasi ini kan banyak nih, rotasi 90, 180. Nah, kalau kita semua hafalin semua kayaknya kebanyakan. Belum nanti yang pencerminan ada apa aja. Tapi yang sering keluar ya mungkin ini rotasi terhadap origin tadi, terus terhadap sumbu sama Y sama dengan X.
Aduh, kasih, tunggu, ada berapa? Tinggal berapa menit lagi? Tinggal Ya berapa nggak menit? apa-apa. Tadi kan saya kelewat juga, lewat 5 menitan lebih. Gimana? Ini mau contoh yang mirip ini atau gimana? Kasih, kasih contoh aja deh. Biar bisa inget-inget sendiri. Oh, yang simple aja ya. Ya, dah. Ya untuk ingat aja. Ini pakai titik aja, pakai titik. Misalkan nih, contoh satu, misalkan 2,3 dirotasikan, rotasi 90 derajat atau 180 aja nih. 180 coba jadinya Pak. Sama yang ini titik misalkan min 7,5 refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Nah, coba Yang nomor satu, min 2,3. ya, kan berarti di 2,3 dia dirotasikan 9, dirotasikan 2 kali berarti kan? Ah, Ini jadinya apa? Apa dulu? jadinya, mana deh? Jadinya 3,2. 3,2. Habis itu kan 3,2 dilanjutkan rotasi 90 lagi. Ah, Berarti jadinya berapa? jadinya min 2 sama 3. Min dua koma Nah, tiga. berarti jadinya min 2,3. Nah, gitu. Ah, Terus oke. yang nomor 2, Cuma diubah posisi aja kan? Iya kan? Iya. ya, ya iya, ya iya. Ya berarti Berarti, 5,7. nah ini kan X koma Y. Nah kalau dia setelah perubahan tuh X aksen Y aksen. Nah kalau dia 2 kali biasanya pakai X aksennya 2 kali. Ya gitu aja. Jadi saat nanti membutuhkan perubahan posisi untuk diubah ke bentuk fungsi kayak tadi, kamu bisa nyari hubungannya. Jadi misalkan X aksen Y aksen. Oh hubungannya X sama Y apa? Nah, gitu. Kalau yang ini kan berarti min 7,5, berarti dibalik kan, berarti jadinya 5,7. Berarti hasilnya 5, min 7. Ya udah ya gitu yang Ya, dipelajari ini ya. ya moga ujian keluarnya kayak gini aja dah. Aduh. Ya enggak, ya emang yang sering keluar ini kok. Hmm, Y sama dengan X atau yang terhadap sumbu X, sumbu Y. Nah, kalau terhadap sumbu Y, sumbu X menurut saya lebih digambar. digambar aja. Kayak yang mana saya tadi gambar. Gambar tuh maksudnya kita pakai titik ya walaupun agak lama sedikit, tapi daripada kita ngingatnya terlalu banyak. Mm-mm. Yang mana tadi yang digeser-geser tadi loh. Yang itu, min satu itu kan? Bukan ya? Nah, yang min satu. Oh ini. Ah, Nah, ini kan min 1,2 digeser min satu pada sumbu X. Berarti kan sumbu X-nya geser min satu. Min satu itu berarti ke kiri satu satuan. Berarti min hmm. satu jadi min 2,2. Nah, terus yang 0,1 geser jadi min 1,1. Nah, min 1,1, min 1,1. Nah, tapi kelemahan yang cara ini, misalkan nih kan kamu tahu titiknya pindah jadi min 2,2 dan min 1,1. Hmm. Nah, kamu harus cari kurva yang cocok yang mana. Oh iya ya. Nah, gitu. Tapi biasanya kalau dia cuma gesernya tuh X atau Y, ya kalau yang digeser tuh X, berarti yang bentuk perubahan kurvanya itu kan pertama Y sama dengan setengah pangkat X kan. Nah, karena dia geser min 1, jadi
kurvanya jadi X plus 1. Ya, Kak, tinggal kamu cocokin dia plus 1 atau min 1, tinggal dicocokin kurvanya biar min 2,2 yang cocok tuh plus 1 atau min 1. Nah, gitu. Sebenarnya ini bisa juga pakai cara anu juga sih kayak yang tadi. Cuma anu lama butuh anu malah ngubahnya anu harus nginget lagi malahan. Jadi ya lebih enak cara ini. Tunggu. Jadi kamu Heeh. cari titik perpindahannya dulu, habis itu kamu cocokin. Oh, kurvanya tuh kan yang digeser kan X-nya, berarti fungsinya tuh berubah hanya pada X-nya aja. Mm. Tunggu. Itu di soalnya di anu apa nih? Digerak ya diubah min 1. Itu berarti X-nya ditambah 1. Dikembalikan ke anu ya, ke ruang guru lagi. Apa? Enggak, saya ada les online. Iya. Udah, jangan ganggu. Langsung selama. Ya, gimana tadi? Di soal diketahui ya? Tadi diketahui kan di soal? Di Mm. soal kan tadi, the equation represent a graph when graph B is shifted by -1. Ya kan? -1 on x-axis. Berarti maksudnya kan dia digeser sepanjang sumbu X sejauh -1. -1 itu berarti geser ke kiri satu-satuan. Heeh. Kalau dia +1 berarti geser ke kanan satu-satuan. Gantung. Kalau Y kan hubungannya kalau sumbu Y berarti hubungannya atas bawah. Nah kalau E kan kanan kiri. Ya. Ya, ya udah gitu. Jadi intinya kalau geometri itu kalau kamu mencoba gambar grafiknya se sedetail mungkin. Tapi kok X tambah 1 berarti? Ya, enggak, itunya jangan dipikirin. Nah, jangan Ya, dipikir. ya enggak, maksudnya jangan dipikirinnya gini. Kamu sesuai misalkan nih, kan itu -1, itu jadinya X plus 1 atau X -1 gitu. Bingung misalkan kan. Mm. Nah, kamu bingung kan misalnya ini X plus 1 atau X -1. Nah, tapi kan titik perubahannya kan kamu tahu kan, -2,2 sama -1,1. Nah, coba kalau dimasukin ke yang sini, kan nggak sesuai nanti. -2,2. Kan kalau ini Y-nya 2 kan, berarti setengah, setengah pangkat -2 kurang 1 kan -3. Nah, 2 pangkat -1 kali -3 kan 2 pangkat 3, 8. Nah, nggak sesuai. 2 kan nggak sama dengan 8, berarti salah. Yang ini nggak -1, jadi +1. Intinya dicocokin lah. Kurva yang cocok tuh yang mana gitu. Oke. Tapi emang agak tricky, tapi ya lebih itu lebih penting. Kalau pakai ek-aksen tadi bisa sih, cuma anu, anu, harus ada penjelasan tambahan lagi. Aduh. Nah, tapi kalau kamu titik perubahannya ini tahu ini kenapa tahu tapi kan Hmm? yang ini. Kenapa -2,2 -1,1? Ya soalnya udah digerakin min 1. Ya, digerakin -1. Jadi yang geser tuh hanya X-nya, Y-nya kan sama. Satu Ya. -1,2. Nah, ya. Nah, sebenarnya kamu nggak harus terlalu nganu ini nggak masalah. Kan ini titiknya udah ketahui kan. Nah, Mm. sedangkan kurva awalnya ini, fungsi awalnya ini. Kok fungsi awalnya? Fungsi awalnya kan ini. Y sama dengan min setengah pangkat X. Nah, dia tuh pasti fungsinya hanya berubah yang di X. Nah, kamu cari yang cocok agar dia titiknya ini itu melalui benar -2,2 sama -1,1 itu kalau dimasukkan ke kurva perubahan itu benar. Kurva perubahannya itu jadinya ini Y sama dengan min setengah Oh. pangkat X plus 1. Ya kan nanti ada anu kan di buku kan ada kan. Di buku. Kan nanti di pilihannya ada nih. Oh Iya, yang ada. mungkin tuh yang mungkin jawabannya tuh yang 11 nggak mungkin, 8 nggak mungkin. Yang lok-lok kan ini semuanya nggak mungkin ini. Yang mungkin hanya 8 9 9 12. Oh, tapi yang nomor 8 dua pangkat ini. Nah, cari yang dua pangkat itu yang mungkin ya. Setengah pangkat E kan
salah dia sama. Itu jawaban yang nomor pertama, yang nomor 3. Ya, cari yang mungkin berarti 8, 11, 9, 12. Nah, mana yang kira-kira kalau dimasukin 2,2, kalau kamu nggak bisa ngerjain langsung kan ada pilihannya di sini kan. Kamu cocokin aja, oh kalau yang dimasukin min 2,2 sama min 1,1 tuh yang mana yang cocok. Nah itu kan nggak, Hmm. itu aja. Ya, betul. Jadi nggak harus caranya runtut dari awal. Kalau runtut dari awal kan emang harus tahu cara lengkapnya. Kan di sini ada pilihannya, tinggal ngecek aja mana titik yang cocok yang dimasukin. Oke. Oke. Terus udah, terus gimana nih? Apalagi Mana ini? Ini. yang yang 5 tuh udah, yang 5 tuh udah dibuka belum ya? Yang 5 ini apa udah dibuka ya? Belum ya? Yang ya mungkin itu. Nah, ya mungkin 5 menitan, 10 menit nggak apa-apa lah. Yang mau yang nomor 5 itu mau dibahas atau kita nyoba, maksudnya kamu mau pengen tanya-tanya yang ini dulu. Nomor 5 maksud yang ini. Kan nomor 5 yang lanjutan, soal yang lanjutan ding. Oh, lanjutan. Ada lagi? Ya enggak, yang baru dikirim. Oh, oh iya yang berhenti. Nah, itu atau coba lihat aja lah ya. Maksudnya ngecek oh mana yang bisa, mana yang belum gitu. Mm-mm. Nah, bisa ya, tinggal ngulas ngulas saja sih. Tapi kalau udah ya tapi udah latihan, ya nggak usah terlalu yang penting maksimalkan yang udah kamu ngerti, yang udah kamu ngerti, terus jangan ceroboh, intinya yang soal yang menurut kamu mudah jangan sampai selip lah. Oh, aduh Kak, yang nomor 2, yang soal nomor 2, Nomor 2 maksudnya yang nomor 1 sub nomor 2 apa emang nomor 2? yang sub nomor, oh nomor 1, sub nomor 1. Saya masih loading nih, Oh, tapi nggak apa-apa, saya lihat dari HP aja. Nomor 1 sub nomor 2. nomor 2, sub nomor 1. Balik. Oh, nomor 2 sub nomor 1. Vertex tuh titik ekstrim. Tuh, Bukan, bukan yang yang ah when A and B have common points itu. when when A, oh when A. Oh, yang sub nomor, oh when A B common point, then ya udah. Maksudnya, maksudnya gimana aja? Ya harus dicari A-nya dulu tapi. Oh, have common point. Punya titik yang saling bertemu gitu kan? Nah, dia punya titik yang sama. A dan B memiliki titik yang sama. Have common point.
Ini diskriminan, pakai diskriminan. Diskriminan. Heeh. Nah, ya, pakai diskriminan. Diskriminan B kuadrat min 4AC kalau dia have common point, titik yang sama itu berarti dia B kuadrat. Tapi saya kurang tahu juga sih maksudnya itu. Maksudnya titik memiliki titik yang sama. Oh, titik yang sama berarti kalau saya menurut saya sih apa diskriminannya lebih besar dari sama dengan nol. Ini kok nggak ada. Di sini udah ada loh. Selain itu yang nomor berapa lagi? Nah itu kalau diskriminannya lebih besar dari sama dengan nol kayaknya soalnya. Saya langsung nulis di sini aja lah ya. Soalnya Iya. kebukanya lama ya. Itu mungkin berarti nomor berapa tadi? Nomor 2 ya. Nomor 2 sub nomor 1. Ini sampai 1740 ya. Enggak Iya, apa-apa. ya. Y sama dengan E kuadrat ini saya pemahaman saya ini karena we have common point itu maksudnya titik yang sama tuh harus dua-duanya atau salah satu. Jadi tapi kemungkinan ini harusnya sesuai. X min 2 dan Y sama dengan X plus A ya. 3X plus A. Nah ini kan kedua kurva ini punya titik yang sama. Berarti Y Ah, sama dengan X kuadrat plus X min 2. Ini 3X plus A sama dengan X kuadrat plus X min 2. Have common point itu berarti intinya dia pasti punya akar. Ini yang memiliki akar. mm. Memiliki akar. Nah kalau memiliki akar, akar itu berarti dia diskriminannya harus lebih besar dari sama dengan nol. Karena kalau diskriminannya kurang dari nol negatif itu dia berarti nggak memiliki akar yang bilangannya nanti nggak nyata kan. Kalau akar negatif kan nggak ada. Berarti X min 2 min 3X min A. Berarti jadinya 0 sama dengan X kuadrat min 2X
min 2 min A. Nah, berarti kan ini kan berarti diskriminan sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, ini lebih besar dari sama dengan 0 syaratnya. Karena kenapa? Kalau negatif dia nggak memiliki akar. Jadi kalau nggak memiliki akar kan berarti nggak memiliki titik yang sama. Sedangkan kurva ini harus memiliki titik yang sama. Ya benar berarti. Titik yang berarti B kuadrat. B-nya mana? B-nya min 2 kan. Min 2 Ah, kuadrat min 4 kali A-nya 1 dikali C. C-nya itu min 2 kali min 2 kurang A. Nah, berarti kan 4 min min 4 plus 8 ya. Min 4 kali min 2 kan plus 8. Min 4 kali min A plus 4A. Nice. Lebih besar dari sama dengan 0. Berarti 4A lebih besar dari sama dengan min 12 ya. hmm. Berarti A lebih besar dari sama dengan, oh ya benar sih, maksudnya ini benar. Kok tiba-tiba hilang? Kok hilang ya? Oh, sorry. Hmm, ini min 12 per 4 sama dengan min 3. Oh ya benar, benar kayak gini kok. Oh, memiliki have common point itu maksudnya dia pasti memiliki titik potong maksudnya. Oh, sorry, sorry. Kan ini ada dua kurva nih, kurva misalnya ini sama garis itu misalnya. Nah, Hmm. kalau dia memiliki titik ininya memiliki titik yang sama atau titik potong atau minimal bersinggungan di satu titik, dua titik. Nah, tapi kan kurva sama garis kan bisa aja dia nggak memiliki titik potong kan. Istilahnya saling berpisah gitu mungkin kan? Ya, oh iya. Mungkin. Nah, kalau dia bersinggungan itu dia berarti diskriminasinya sama dengan nol. Kalau berpotongan dua titik itu dia diskriminasinya lebih besar dari nol. Nah, tapi yang penting kan yang diminta di sini kan have common point, berarti memiliki titik yang sama atau memiliki titik potong yang sama. Berarti yang Hmm. penting dia Sim- nggak lepas atau nggak berpisah gitu. Kalau berpisah, kalau ini itu diskriminasinya kurang dari nol. Kalau bersinggungan ini diskriminasinya sama dengan nol. Kalau berpotongan di dua titik itu diskriminasinya lebih besar dari sama dengan. Kalau cuma have common point berarti kan dia boleh bersinggungan di satu titik atau berpotongan di dua titik. Nah, itu berarti lebih besar dari sama dengan nol. Makanya di situ hasilnya A-nya lebih besar dari sama dengan minus 3. Oh, oke, oke, oke. Ya, Oke. ya mungkin gitu. Ya mungkin sebelum ditutup ada yang ingin ditanyakan dulu. Atau kamu ada yang unek-unek atau misalkan, saya kok kepikiran Mas Yan materi yang tadi, apa yang kemarin, apa yang sebelum-sebelumnya kamu kayak kepikiran itu pengen ditanyain sebelum Ya, ditutup. kebanyakan yang belum terlalu nangkep grafik ini. Yang Oh, grafik. trigonometri udah Nah, lumayan nanti sih. Heeh. apa? Yang trigonometri udah lebih enakan, udah Udah, ya, bisa. ya. Semoga ya ini ya maksimalkan yang kamu udah paham, jangan sampai Ah, ceroboh. Bego. Nah, kalau yang grafik-grafik ya semoga nanti ini setelah dikirim ya kamu coba baca ulang lagi ya. Kamu sebenarnya kalau belajar otodidak atau belajar sendiri, kamu ulang-ulang menurut saya bisa sih. Yang penting ya tetap kalau bisa ya tidur lebih awal biar istirahat cukup, besok juga biar fresh dan tidak ngantuk kan, karena kalau nggak fresh atau nggak konsentrasi juga nanti malah percuma, kamu udah belajar maksimal tapi ternyata nggak maksimal gara-gara ngantuk atau kecapean, itu juga nggak bagus. iya, iya, iya. Udah, Oke. mungkin apa, ada yang ditanyakan dulu nggak? Enggak ada. Sudah tidak ada. Ya kalau nggak ada nanti setelah ini saya kirimkan. Nah, Mm. berarti kita tutup dulu pertemuan. Nah, ini karena pertemuan terakhir ya, saya mohon maaf